Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jannati fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, disebutkan oleh baginda Nabi, yaitu syahrun azimun mubarak, bulan yang penuh, bulan yang agung, bulan yang berkah, yaitu di bulan suci Ramadan. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan yang dikenal, yaitu Lailatul Qadar. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, berbicara Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Lailatul Qadar itu adalah di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu adalah malam yang penuh kemuliaan. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah selama 1000 bulan, daripada ibadah-ibadah yang tidak ada Lailatul Qadar. 1000 bulan itu ma'asyiral muslimin sama halnya 83 tahun lebih dari 4 bulan. Umat-umat Nabi terdahulu menunaikan ibadah di dunia ini begitu diberikan waktu yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang. Sedangkan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun usia hanyalah kisaran 60 hingga 70 tahun, namun Allah anugerahkan Lailatul Qadar. Maka dengan Lailatul Qadar inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesempatan yang besar untuk mendapatkan pahala yang besar meskipun di usia di dunia ini tidak lama lagi. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Lailatul Qadar ini juga merupakan malam diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Lailatul Qadar ini juga merupakan malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu penuh dengan keberkahan. Semua rahmat Allah, ampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, pada malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat Allah memberitahukan, menyampaikan kepada malaikat-malaikat Allah apa yang terjadi di kalangan hamba-hamba Allah hingga datangnya malam Lailatul Qadar tahun berikutnya. Dan Allah juga menyampaikan, memberitahukan kepada siapa saja yang
lahir, yang matinya ditimpa musibah, yang sakit, yang sehat, yang dilimpahkan rizkinya, yang dilapangkan rizkinya, yang disempitkan rizkinya, dan lain sebagainya dalam kurun 1 tahun ke depannya. Fiha yufraqu kullu hakimun, bahwasanya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, pada malam Lailatul Qadar para malaikat Allah turun dari langit untuk memenuhi semua lapisan bumi seraya mendoakan umat baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya yang menghidupkan pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan-urusannya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Lailatul Qadar ini juga merupakan satu keselamatan dan keberkahan bagi para waliullah, pada kekasih Allah, bagi orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan apa? Dengan apapun yang dia lakukan, maka pada malam itu semua setan pun tidak mampu berbuat buruk untuk mengganggu umat-umat yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar itu terjadi 1 kali dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Mungkin saja terjadi pada malam-malam di bulan suci Ramadan, ataukah mungkin terjadi pada malam pertama, malam ketiga, malam ke-9, atau malam-malam di bulan Ramadan lainnya. Dan ingat, baginda Nabi Muhammad SAW sudah menegaskan bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi 10 akhir di bulan Ramadan. Altamisuha fil asril haram fil akhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu, yaitu dari 10 akhir di bulan suci Ramadan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Imam Syafi'i dalam kitabnya juga mengatakan bahwasanya kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21, pada malam 23. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Imam Sajili dalam kitab Satir Sawinya juga memberikan satu gambaran, memprediksi tentang terjadinya Lailatul Qadar. Beliau menyampaikan, ingkana auluhul ahadu, apabila awal Ramadan itu jatuh di hari Ahad, Lailatu tis'i wa isrina, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Awil isnaini, apabila awal Ramadan itu jatuh pada hari Senin, fa ihda wa isrina, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21 Ramadan. Awis salasa, apabila Ramadan itu jatuh di hari Selasa, maka fa sab'i wa isrina, maka awal Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27 Ramadan. Awil arbi'ai, apabila awal Ramadan itu jatuh pada hari Rabu, fatis'i wa isrina, maka Lailatul Qadar malam 29. Awil khamsa, dan apabila Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka fa khamsu wa isrina, maka Lailatul Qadar malam 25. Awil jumu'ati, ketika Lailatul Qadar jatuh pada hari Jumat, safa sab'a asyrata, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 17 Ramadan. Awis sabtu, apabila Ramadan itu jatuh hari Sabtu, maka fasalasi wa isrina, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23 Ramadan. Wallahu bissawab. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, adapun tanda-tanda yang lain yang untuk bisa memperkuat keyakinan kita untuk menyongsong Lailatul Qadar, di dalam satu riwayat disimpulkan bahwa satu tanda-tanda Lailatul Qadar itu, yang pertama, sinar cahaya yang sangat kuat dan terang dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Dan pada malam Lailatul Qadar, langit begitu terang dan udara terasa sejuk. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, tanda yang berikutnya, angin berhembus dengan tenang. Selain langit yang cerah pada malam Lailatul Qadar itu, angin berhembus dengan kencang, tidak ada petirnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kemudian tanda berikutnya,
tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, Lailatul Qadari, malam Lailatul Qadar itu adalah Lailatun samhatun tonaqatun la haratan wala baridatan. Maka Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Pada pagi harinya matahari bersinar tidak begitu terang, tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda berikutnya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 Ramadan, yang tanda-tandanya adalah di pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dan tidak terlupa tanda yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya di malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat Allah turun membawa kedamaian, keberkahan di bumi ini, sehingga umat Islam yang beribadah di malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, terasa khusyuk, tentram, damai, bahagia, karena Allah sudah mengingatkan, menyampaikan, salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu hingga terbitnya fajar. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini tentang Lailatul Qadar. Mari ketika kita kedatangan malam Lailatul Qadar, mari kita sambut Lailatul Qadar ini dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mulai beritikaf, sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersedekah. Dan tak terlupa mari kita perbanyak di malam Lailatul Qadar itu berdoa sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Fa'fu tuhibbu afwa, mencintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, demikian mudah-mudahan membawa kemanfaatan kita untuk bisa menggapai malam Lailatul Qadar ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.